Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Ma'na At-Taghut karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masih dalam pembahasan rincian dari Ru'usut Taghut atau pimpinan-pimpinan Taghut-Taghut. Taghut-Taghut yang terbesar. Kita sudah baca yang pertama itu asy-syaitan, ad-da'i ila ibadati ghairillah. Syaitan yang menyeru kepada ibadah kepada selain Allah, itu kesyirikan. Dan syaitan kita sudah sebutkan kemarin ada berapa? Minal jinnati wan nas. Baik. Ini terjadi ya, ini terjadi. Ada yang manusia berupa dai berdakwah, menyuruh, ceramah, mengajak. Ya. Ada juga berupa jin. Coba lihat orang kesurupan, coba lihat. Sebagian orang kesurupan disuruh pergi kok ke sana ada batu besar. Ya, ini kesurupan jin yang ngomong ya. Jin yang ngomong. Pergi ke sana ada batu besar ini bawa ke ayam hitam. Ya, potong misalnya. Ya kan? Banyak seperti itu. Lakukan ini, lakukan itu. Itu syaitan yang perintah itu. Jin. Syaitan jin. Ya Abdillah. Syaitan jin yang perintah untuk melakukan ini dan itu. Atau dia datang ke dukun. Ya, dia sakit, datang ke dukun. Dukunnya arahkan seperti ini. Ini dukun dari mana dapat penjelasan? Dari jin juga. Ya, yang menyuruh. Ya. Datang bawa ini, bawa kepala kerbau, ya. Apa maksudnya kepala kerbau? Disembelih dulu baru ambil kepalanya, ya. Bawa ke laut, bawa ke sini supaya tidak terjadi bencana. Na'udzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, as-tsani kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tsani al-hakimu al-jairu al-mughayyiru li ahkamillahi ta'ala. Seorang hakim, pemimpin yang al-jair, yang zalim, yang semena-mena, sewenang-wenang. Al-mughayyiru yang merubah ahkamillahi ta'ala, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dia merubah hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 60. Surah An-Nisa ayat 60. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Tidakkah kamu melihat, memperhatikan kepada orang-orang yang menyangka, mengaku annahum amanu, mengira, mengklaim diri mereka telah beriman bima unzila ilaik, terhadap apa yang kami turunkan atau kepada apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelummu. Coba lihat. Tidakkah kamu melihat Muhammad, memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka telah beriman. Pakai fi'il madhi ya. Mereka telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepada dirimu, yaitu dari Al-Quran. Ya. Dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Bagaimana mereka, kondisi mereka? Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Yuridun. Arada yuridu. Mereka ingin untuk ayyatahakamu. Untuk berhukum kepada siapa?
ila tagut, kepada tagut-tagut. Coba lihat. Ini yang mau diperhatikan, dilihat. Mereka sudah ngaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Al-Quran. Apa yang diturunkan sebelumnya juga. Mereka mengaku beriman. Tapi mereka ingin untuk berhukum kepada at-tagut. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka telah diperintah untuk kufur kepada tagut. Paham ini? Padahal mereka telah diperintah untuk kufur kepada tagut. Wa yuridu syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka. Adalla yudhillu. Perhatikan, kalau dia sulasi, dhalla, itu dia huruf mudhara'anya di fathah, yadhillu. Dhalla yadhillu. Artinya apa? Sesat. Ya. Tapi kalau dia rubai, adhalla, wazan af'ala, adhalla, maka fi'il mudhari'nya huruf mudhara'anya di fi'il mudhari' dia dhammah, yudhillu. Ini bukan sesat tapi menyesatkan. Saya ulangi, kalau sulasi tidak dhalla di fathah, yadhillu, ini sesat. Ya, isim fa'ilnya dhallun, isim fa'ilnya. Orang yang sesat. Kalau adhalla ada hamzah, adhalla yudhillu. Di dhammah huruf mudhara'anya. Ini artinya menyesatkan. Isim fa'ilnya apa? Mudhillun. Mudhillun. Ya, karena kita sebut orang ya. Fulan ini dhal mudhil. Ya, kita peringatkan manusia untuk sosok seorang misalnya. Ini kita bilang ini dhal mudhil. Apa maksudnya? Ini orang sesat dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar, dan dia mudhil, menyesatkan manusia juga. Nah, mungkin dia dai. Dia bisa ceramah, retorika bagus. Ya, mengajak manusia untuk sesat bersama dirinya. Paham ini? Itu dua dia. Dhal, sesat, mudhil, menyesatkan. Dan ini beda ya. Di sini dhammah huruf mudhara'anya. Yudhillahum. Nah, syaitan ingin menyesatkan mereka dengan dhalalan ba'ida, dan kesesatan yang sangat jauh. Itu satu targetnya syaitan. Kita sesat dan menjadi penghuni neraka bersama dirinya. Ya. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Innama yuridu apa? Lanjutan ayatnya. Akhirnya itu liyakunu min ashabis sa'ir. Baik. Apa lanjutannya? Rizki? Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Innama Siapa yang hafal? Apa? Apa dia bilang? Innama yad'u hizbahu. Dia hanyalah menyeru kelompoknya, itu kelompok syaitan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka menjadi ashabah. Iya, penduduk neraka sa'ir. Jadi targetnya ini saja. Mau sesatnya ini karena kekufuran, kemunafikan, dosa-dosa, maksiat, kesyirikan. Yang penting jadi penduduk neraka. Paham ini? Baik, oleh karena itu ketika kita sujud di ayat-ayat sajadah, ya, kita sujud ya di ayat-ayat sajadah, paham ini? Itu syaitan melihat kita sujud itu menangis. Syaitan menangis. Kok bisa? Kata syaitan, ini saya diperintah untuk sujud, saya tidak mau sujud. Maksudnya di pelanggaran yang pertama ya, kesombongan iblis, bosnya syaitan. Suruh sujud kepada Nabi Adam dalam bentuk sujud penghormatan, bukan ibadah. Dia tidak mau sujud. Dia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia disuruh sujud, dia sujud. Paham ini? Kan dia tahu dirinya, woy.
kita sudah pasti celaka, ya. Paham ini? Dia menangis melihat hal tersebut. Baik. Di sini jelas sisi pendalilan Syekh itu dari sisi di dalam ayat yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Mereka ingin untuk berhukum kepada tagut. Wa qad umiru bih. Padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada tagut. Kemudian kata Syekh rahimahullah, yang ketiga tsalitsu dari ru'usut tagit alladhi hakama bi ghairi ma anzalallah. Ketiga adalah orang yang berhukum dengan selain dari yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari syariat, dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Allah sendiri yang sebutkan. Dan kita sudah rinci pembahasan ini di dalam kitab Thalathatul Ushul di akhir. Ini ada pembahasan rinciannya. Bentuk kekufuran ya ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah. Yang pertama, ketika dia meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah, hukum manusia dan DLL dan yang lainnya itu lebih baik. Ya, lebih pas, lebih cocok, lebih pantas diterapkan dibanding hukum Allah. Ini kekufuran. Paham ini? Dan antara juga bentuk kekufuran adalah dia menganggap hukum selain hukum Allah itu sama. Ya. Sejajar dengan hukum Allah. Ini juga kekufuran. Paham ini? Atau dia berkeyakinan boleh. Misalnya dia berhukum dengan hukum Allah, tapi dia di dalam hatinya meyakini bolehnya hal tersebut. Boleh kita menganggap ini hukum selain Allah lebih baik, atau sama, semisal. Atau kita boleh secara mutlak berhukum dengan selain hukum Allah. Ini bentuk kekufuran. Yang di bawahnya yang bentuk dosa besar kefasikan tidak sampai mengeluarkan dari agama itu ketika dia dalam hatinya betul-betul meyakini hukum Allah yang terbaik. Ini nomor satu paling baik, tidak ada yang pas cocok untuk manusia kecuali hukum Allah. Cuma karena tendensi dunia, ya harta, jabatan, wanita, pangkat, kedudukan dan seterusnya, hawa nafsu, ya. Paham ini? Hatinya yakin hukum Allah yang terbaik, itu yang pas, yang harus kita terapkan seterusnya. Tapi karena dunia ini di bawahnya, tidak sampai mengeluarkan dari agama. Oleh karena itu dalam ayat yang lain dikatakan faulaika humul fasikun faulaika humul zalimun. Ya, bukan kafirun saja ya. Amin. Di sinilah kadang orang-orang yang punya pemahaman takfiri masuk. Dia kafirkan semua satu negara. Iya, karena kenapa? Alasannya satu, dia tidak berhukum dengan selain hukum Allah. Dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal ini dibahas oleh para ulama, tidak seperti itu langsung kita terapkan. Iya. Bisa dipahami? Nah, ini pentingnya kita mempelajari akidah. Ya, kita sudah pernah ingatkan bahwasanya kadang orang dia tidak melakukan kesyirikan. Tidak ada kesyirikan dia lakukan. Dia tidak pernah beribadah kepada selain Allah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, sujud ruku kepada selain Allah, berdoa, bernadar, beristighatsah kepada selain Allah, tapi di hatinya punya keyakinan yang rusak. Itu apa? Dia meyakini bolehnya hal tersebut. Dia menganggap tidak apa-apa orang melakukan kesyirikan. Maka ini bentuk kekufuran. Walaupun dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Bisa bedakan ya? Kalau orang musyrik ya jelas dia musyrik isi fa'il, dia memang beribadah, sujud, menyembah, istighatsah, berdoa kepada selain Allah. Ini dia tidak lakukan itu, tapi di hatinya dia tidak ingkari. Ini sudah kita sebutkan ya, kitab makna la ilaha illallah, ini juga makna tagut. Hatinya dia tidak ingkari kesyirikan, dia tidak yakini kebatilannya. Paham ini? Paham ini?
apa yang Allah sebutkan bahwasanya pelakunya itu kafir, kekal dalam neraka seterusnya, dia tidak yakini hal tersebut. Oh, hati-hati. Walaupun dia tidak lakukan, maka ini juga bisa merusak keislamannya. Sama juga ini. Ya. Tadi ya, dia berhukum dengan hukum misalnya dia hidup di negara Saudi misalnya. Ya, Arab Saudi menerapkan hukum Islam, hukum Allah, ya Al-Qur'an dan Sunnah misalnya, contoh. Tapi dalam hatinya menganggap ya boleh-boleh saja orang berhukum dengan ya selain hukum Allah, boleh dia bilang. Ya, paham ini? Atau boleh ini dia menganggap dia pilih saja mana yang dia suka. Ya, mana yang dianggap baik dari hukum-hukum yang lain selain hukum Allah. Ya. Atau boleh seorang menganggap ini lebih hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Dianggap itu boleh, maka rusak. Ini merusak keislamannya. Bisa paham ini? Walaupun dia di Arab Saudi dia berhukum dengan hukum Allah. Bisa dipahami? Tapi karena akidahnya, keyakinannya dalam hati ini yang bermasalah, itu bisa menyebabkan dia terkena ancaman. Bisa dipahami? Bisa? Padahal dia secara fisik, zahir, dia tidak melakukan pelanggaran, tapi hatinya. Oleh karena itu wajib kita ingkari dengan hati. Ya, paham ini? Ini pengingkaran dengan hati, ini kata Nabi SAW, ya, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Jika salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, maka dia rubah dengan tangannya. Ini rubah dengan tangan dengan syarat dan ketentuannya. Iya. Paham ini? Dia memang aparat keamanan misalnya, memang dia diberi wewenang oleh pemimpin untuk merubah kemungkaran, atau dia kemungkaran tersebut terjadi di wilayah kekuasaannya. Seperti saya misalnya, saya ustadz pengajar di sini, kemudian ada santri melakukan. Itu boleh saya tindaki. Kenapa? Mereka di bawah kendali saya. Paham ini? Saya kepala sekolah. Paham ini? Atau saya kepala keluarga, anak istri saya melanggar misalnya, ada kemungkaran, saya rubah dengan tangan. Ini boleh. Kalau misalnya yang lakukan tetangga kita, ya, istrinya orang bermaksiat misalnya, kita yang panas, saya mau rubah kemungkaran. Jangan kita lapor ke polisi, aparat, nanti aparat yang urus. Bukan kamu mau langsung nyebrang ke tetanggamu. Paham ini? Bisa dipahami? Kalau dia tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Ingkarul mungkar dengan lisan butuh ilmu, bukan butuh bunyi. Ya, kalau bunyi semua orang bisa bunyi. Ya, apa namanya? Asbun, asal bunyi. Ya, penting pintar ngomong. Ingkarul mungkar ujung-ujungnya konyol. Ya. Amin. Karena tidak terukur dengan syariat, dengan ilmu. Ya, yang penting dia punya semangat saja. Ada sweeping, ayo kita keliling, kumpul massa, kita gosok ini semua. Nah, ini jadinya paham ini? Asalnya ya dengan lisan, ujung-ujungnya dengan tangan, padahal bukan wewenangnya. Kalau dia tidak mampu dengan lisan, turun ke bawah dengan hati. Ya, paham ini? Jangan sekali-kali sampai hilang ada giroh, kecemburuan terhadap agama kita. Ketika dosa, maksiat, mungkin karena biasa kita lihat apa kita biasa-biasa saja, tidak boleh kita ingkari, itu dosa. Maksiat, perkara yang dibenci oleh Allah, dilarang oleh Allah, perkara yang diancam dengan neraka, laknat dan seterusnya, kita harus dengan hati ini, ya. Walaupun kita tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, ya. Paham ini? Ini minimal dengan hati. Wah, harus kita ingkari dengan sehebat-hebatnya. Paham ini? Dan itu kata Nabi SAW, keimanan yang paling lemah. Baik. Bisa dipahami? Kemudian kata Syekh rahimahullah, yang keempat, ar-rabi'u ay alladhi yadda'i. Dalnya ditasydid, yadda'i, idda'a yadda'i. Alladhi yadda'i ilmal ghaibi min dunillah. Yang keempat dari ru'usut taghit adalah orang yang yadda'i, mengklaim, mengaku tahu perkara gaib, tahu ilmu gaib min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat bahwasanya hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Dia mengaku tahu perkara gaib, dan ini banyak. Dan ini banyak.
Kita sudah sebutkan film kartun, ya, yang diantara bentuk tayangannya itu ini mengarah ke sini. Itu apa? Film itu yang ada mejanya, meja belajarnya ada lacinya. Ini laci saya tidak tahu bagaimana luasnya, berapa kali berapa karena dia bisa masuk. Ya masuk ke lacinya, ya, paham? Ada kapal-kapalnya, apa namanya, lorong waktu sampai di masa lalu dan masa yang akan datang. Perkara gaib, dia bisa tahu. Oh, Nobita kawin sama ini misalnya. Dan seterusnya. Ini perkara apa? Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ini kalau ini alam nyata ya, ini kan kartun memang ya, kartun. Ini kartun-kartun begini bisa menyesatkan. Ya itu kekufuran ya. Meyakini ada selain Allah yang tahu perkara gaib itu kekafiran. Ya, apalagi sesuatu yang tidak nyata. Fiksi. Naudzubillah. Coba lihat. Ya, ini banyak ya. Banyak bentuk-bentuk seperti ini. Tayangan-tayangan yang merusak akidah. Padahal itu cuma tayangan anak-anak. Kalau orang Selayar bilang itu udah kocang. Ya, kartun. Ya, film anak-anak. Kami nih. Di antara perkara gaib adalah masalah takdir. Ya, siapa Rashidi nikah sama siapa, berapa anaknya, berapa istrinya, tidak ada yang tahu. Ya, paham ini? Ya, Safrun. Tidak ada yang tahu. Oh, lihat garis tangannya, Ustaz. Oh, ini huruf M. Iya, M apa? Ya, M150. Ya, itu minuman itu. Paham ini? Tidak ada yang bisa. Oh, dia bintang ini, Ustaz. Dia Sagittarius. Sama. Kenapa hubungannya bintang dengan Rasyidin? Ya, dengan Sapri. Naudzubillah. Ini mengerikan ya. Zaman sekarang naudzubillah. Banyak juga yang percaya tukang ramal, orang-orang pintar yang hakikatnya mereka orang-orang bodoh. Apa dalilnya? Ini mantap cara mainnya Abdullah. Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya, Abdullah. Barakallahu fiik. Bagus sih cara mainnya. Dipotong lagi baru dikasih efek ya. Iya. Itu bagus, itu keras itu ya. Barang siapa mendatangi dukun, tukang ramal, orang pintar dan seterusnya. Kemudian dia bertanya dan membenarkan apa yang dia ucapkan. Maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak. Hilang emasnya datang ke dukun, sakit anaknya datang ke dukun, mau melamar datang ke dukun. Semua serba dukun. Ya, orang pintar katanya, ujung-ujungnya penipu. Iya, mau kaya, bawa uangnya 100 juta, gandakan uang. Siapa ini kemarin? Ditangkap polisi kemarin itu. Kasih anak-anak uang. Mana ada uang beranak? Ada uang beranak, tidak usah uangmu dia pakai, uangnya sendiri. Ya, kasih beranak itu uang sibiknya. Uang 100 rupiah, itu kasih beranak itu. Itu modul jamin 100 ribu. Itu uang 100 rupiah kau arami. Sampai menetas, sampai beranak, kalau bisa. Ya, ini uangnya orang diambil, ujungnya nipu. Banyak orang sakit itu, stres gara-gara penipuan. Ya, siapa yang bodoh ya, paham ini? Ya, kau bawa uangmu ke situ, mau dapat uang, usaha ya. Baik. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa dalil qaulu ta'ala, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan. Surah Al-Jin ayat 26. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaib. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan terhadap perkara gaibnya kepada ahadan, kepada siapapun juga. Ahadan ini nakirah dalam susunan penafian. Tidak ada seorang pun yang Allah kasih tahu tentang perkara gaib. Tapi ingat apa lanjutan ayatnya? Illa man irtada mir rasul. Kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi mir rasul, dari kalangan utusannya. Ya.
dari utusannya para rasul. Nabi dan rasul dikasih tahu perkara-perkara gaib. Itu kenapa mereka tahu? Karena dikasih tahu. Bukan karena zatnya memang nabi dan rasul itu terlahir memang tahu perkara gaib, tidak. Disebutkan dalam surah Al-A'raf, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'." Lau. Apa lau kemarin? Oh, Andi. Mana Andi? Harfum tina, limtina. Lau kuntu a'lamul ghaib, seandainya saya tahu perkara gaib. Sekarang saya tanya, Nabi tahu perkara gaib atau tidak? Tidak. Ini lau, seandainya. Ya kan? Imtina kan? Hubungkan ilmu yang antum pelajari. Imtina kan? Imtina. Ini Allah sebutkan seandainya, apa ucapan Nabi? Seandainya saya tahu perkara gaib. Lau kuntu a'lamul ghaib. Hakikatnya apa? Tidak. Seandainya saya tahu perkara gaib, lastakthartu minal khair, maka aku akan perbanyak melakukan dari kebaikan. Wa ma massani as-su', dan tidak akan ada satupun kejelekan yang menimpa diriku. Kenapa? Nah, tahu memang. Nah, ini banyak film-film juga ini hancur ini ya. Reinkarnasi dan semisalnya. Apa dia putar-putar waktu. Iya. Paham ini? Jadi dia tutup. Langsung, oh ya, nanti akan terjadi begini. 1 jam kemudian. Pernah dapat begitu? Indonesia ada juga, tidak mau kalah. Ya, Barat jangan tanya. Ini tutup sedikit. Langsung terjadi, tergambar. Ini 1 jam berikutnya, ini sungai apa? Kanal di samping ini akan begini, keluar ikan-ikan misalnya. Ya. Paham ini? Itu tahu perkara gaib, mengaku tahu perkara gaib. Ya, jadinya berarti kita berhindar. Ya. Kalau dia tahu 1 jam berikutnya misalnya terjadi hujan keras, pulang memang. Ya, kasih cepat selesai ini pelajaran baru pulang supaya tidak kena hujan. Nah, ada seperti itu. Harfum tina, lim tina. Paham ini? Tidak terjadi. Dua-duanya syarat dan jawabannya tidak ada yang terjadi. Paham ini? Bisa dipahami? Ini bukti bahwasanya tidak ada yang tahu perkara dari makhluk kecuali diberitahu. Iya, kecuali diberitahu. Paham ini? Baik. Jadi alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara gaib dan Allah tidak nampakkan perkara gaib tersebut kepada ahadan, seorang pun. Di nakirah, ya dalam sunnah penafian umum mencakup seluruhnya. Kemudian Allah perkecualikan. Berarti orang-orang yang diperkecualikan ini orang-orang apa? Khusus. Kecuali illa manirtadha mir rasul. Kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Ini sifat saja sudah luar biasa. Ya, asalnya dia lebih umum. Orang-orang yang Allah ridhoi macam-macam. Tapi ternyata disebutkan siapa? Mir rasul, dari kalangan para rasul. Utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tahu. Ya, itu pun karena diberitahu. Dinampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi jelas-jelas orangnya orang yang Allah murkai. Iya. Perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Lebih-lebih tidak lagi. Ya. Karena sifat yang disebutkan illa manirtadha. Kecuali siapa yang Allah ridhoi. Ini siapa orangnya tidak sholat, tidak puasa, pelaku dosa, maksiat. Mana mungkin dia diberi ilmu gaib. Maksudnya diberitahu tentang perkara gaib. Bisa dipahami? Baik. Dan yang paling mengerikan yang mereka akui yaitu adalah ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ya, Rasul yang paling mulia dari kalangan malaikat Jibril. Rasul yang paling mulia dari kalangan manusia itu Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Datang mereka bilang hari kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 jam 9 menit 9 detik 9. Yang dulu kita masih jahil, masih anak-anak, ya itu waktu masih kelas 4 atau 5 SD. Paham ini? Itu banyak orang ya tidak masuk sekolah, dihukum sama guru. Paham ini? Dan bodohnya kita ketika itu. Tidak ada kita belum ketemu Dajjal, ya paham ini? Matahari belum terbit dari sebelah barat, kiamat bagaimana? Kita santai-santai di kelas, main kelereng, paham ini? Lari-lari, main asing, main bom, paham ini? Tidak ada tanda-tanda kiamat, tapi
Ada klaim seperti itu, kekufuran itu. Ternyata berselang waktu 2012 ada lagi kiamat, kata kiamat 2012. Itu tidak ada. Apalagi ramalannya datang dari orang kafir, orang muslim saja tidak diterima. Ya seperti itu. Apalagi orang kafir. Ini katanya orang kafir hebat, ini semua ramalannya terjadi. Itu namanya syarket. Secara kebetulan saja. Amin. Seandainya dia jago, berarti setiap ramalannya dia bisa buktikan. Itu pun ramalan hanya apa? Cocok logi. Ya, dikait-kaitkan, oh ini pandemi apa semua. Naudzubillah. Ini hati-hati, ini kekufuran. Dan di sini boleh sebutkan yang keempat ini, bosnya tagut. Ru'usut tagut itu apa? Orang yang mengaku tahu ilmu gaib. Nah, ini bisa menyesatkan, ini dhallum mudhil. Orang-orang seperti ini sesat dan menyesatkan, bahkan bisa menjadikan seorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang seperti ini. Mengaku tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu. Ujung-ujungnya bayar juga orang. Ya, paham ini. Berapa? 1 juta. Berapa? 2 juta. Doe ji. Yang ujungnya uang. Bisa dipahami? Nah, datang orang, nipu-nipu semua. Termasuk dirinya. Ini yang keempat. Oh, di sini ada lanjutan ayatnya, Afan. Ada lanjutan ayat. Illa manirtadha mir rasul. Kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai dari kalangan para rasul, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasadan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di hadapannya dan di belakangnya itu rasadan, itu penjaga. Itu menjaga. Tidak ada yang bisa ambil ilmu tersebut kecuali disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau utusan tersebut. Seperti misalnya, dan ingat di antara konsekuensi keimanan kita kepada Rasulullah SAW adalah kita wa tasdiquhu fima akhbar. Ini. Ya. Amin. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan semua yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dengan catatan itu hadisnya hadis yang sahih. Hadis palsu banyak. Ya. Hadis palsu begini itu tidak diterima. Yang diterima. Hadis yang hadis sahih, apalagi Bukhari Muslim, tidak biasa kita tolak. Iya. Terjadi seperti ini rinciannya, itu hadis sahih, itu harus diterima. Harus dibenarkan, diyakini. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi SAW tidak berucap dari hawa nafsu, tidak lain, tidak bukan yang beliau ucapkan, sampaikan, sabdakan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya, masa kita tolak? Ya, paham ini? Masa kita tolak? Itu wahyu yang diberikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wajib kita terima, wajib kita benarkan. Akan terjadi begini, wajib kita terima. Bisa dipahami? Baik. Dari kejadian yang terdahulu, ya, umat-umat sebelum kita yang akan terjadi. Iya. Paham ini, nanti di akhirat akan terjadi begini-begini, itu semua perkara gaib. Kenapa kita terima? Karena itu dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi perantara antara hamba dengan Allah adalah utusan-utusannya. Iya. Kita tidak pernah bertemu langsung dengan Allah, ya, berbicara langsung dengan Allah. Allah juga tidak pernah langsung perdengarkan firman-Nya ke kita, bilang begini kamu hari begini hari, ya. Kamu di dunia begini, tidak pernah. Tapi ada Rasul yang diutus kepada kita. Ada kitab yang diturunkan kepada Rasul tersebut. Dimana disitulah kita terhubung. Paham ini? Nah, itu dipertanggungjawabkan. Ini Al-Quran, ini sunnah sahihah. Ini dipertanggungjawab. Kita yakin betul bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qala ta'ala wa indahu mafatihul ghaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59, dan hanya di sisinya lah kunci-kunci perkara gaib. Kenapa kita bilang hanya? Karena ada khabar yang dikedepankan. Ketika ada sesuatu yang asalnya dia di belakang kemudian dikedepankan, itu melahirkan faedah taksis. Sama iyyaka na'budu. Asalnya na'buduka, kafnya dikasih ke depan. Asalnya dia di belakang dikasih ke depan. Ini memberikan faedah apa? Taksis, pengkhususan. Di sini wa indahu, hanya miliknya lah, hanya di sisinya lah.
Maksudnya ini hanya miliknya lah. Mafatihul ghaib. Itu kunci-kunci perkara ghaib. Coba lihat sifatnya, la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui kunci-kunci perkara gaib tersebut kecuali hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, mengetahui ma. Apa ini ma? Isim mausul, umum, semua yang ada di al-bar, di daratan, wal bahr, di lautan, semuanya beserta rinciannya. Ya, Allah tahu semuanya beserta rinciannya. Ya, secara global terperinci Allah tahu. Ya, ikan-ikan jumlahnya berapa, jenisnya apa saja, ya berapa spesies, berapa apa. Ya orang ilmuwan sampai pusing-pusing, ada lagi spesies baru, ini baru, ya. Corona kemarin juga itu virus-virus. Amin. Ada lagi muncul varian baru apa semua, itu Allah Maha tahu. Itu harus kita yakin ya. Allah Maha tahu bahkan jauh sebelum terjadinya. Ya, terjadi corona apa semua itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, bukan sebelum adanya Umair ya. Sebelum diciptakannya langit dan bumi itu sudah tertulis semua. Terjadi corona tahun 2020 akhir katanya. 2019. Ya, COVID-19 ya. Kemudian parah di 2020. Itu semua sudah tertulis. Allah Maha tahu. Ya, padahal hari belum ada ya. Corona belum ada. Ya, Cina belum ada. Apa ini? Bumi sendiri tidak ada, belum ada. 50.000 tahun sebelum itu. Coba lihat. La ilaha illallah. Betul-betul hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Begitu pula yang di lautan ya, daratan, lautan semuanya Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin. Waraqatin nakirah dalam susunan penafian, dan tidak ada satu waraqah, satu helai daun pun yang tasqutu, yang jatuh gugur, illa ya'lamuha, kecuali Allah tahu. Ya, ini daun gugur dari pohon apa, ketinggian berapa, paham ini? Berapa detik dia sampai? Ya, siapa orang fisika sini? Paham ini? Allah tahu beserta rinciannya. Antum ilmunya antum itu, ilmu fisika, biologi, semua Allah tahu. Paham ini? Nah, yang kasih ilmu antum tahu ilmu biologi, fisika siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Allah kasih petunjuk antum, nah teliti ini begini. Paham ini? Itu Allah yang bukakan ke kita. Paham keilmuan-ilmuan semua itu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mah tidak ada satu warokoh, satu helai daun pun. Ini semua daun, berarti semua umum. Nakir dalam susunan penafi. Wala habbatin. Begitu pula tidak ada satupun habbah. Biji, bibit. Ya, biji, bibit, tanaman. Biji apapun. Ya, tanaman apapun. Fi dhulumatil ardh. Yaitu yang berada dalam kegelapan bumi. Iya. Dia ditanam, ini tumbuh atau tidak, tumbuhnya subur atau tidak, ia menghasilkan atau tidak. Bagaimana? Allah Maha tahu. Iya. Pahamin lokasinya di mana, berapa biji ini dia. Semai bibit, berapa jumlahnya, pahamin. Yang tumbuh berapa. Wala ratabin, tidak ada satupun yang ratab, yang basah. Wala yabis, tidak ada satupun yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali itu semuanya fi kitabim mubin. Semuanya ada dalam kitab yang nyata. Itu Allahul Mahfuz. Semua sudah tertulis, tercatat. Siapa yang suruh catat? Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang catat oleh qalam, semuanya itu atas perintah Allah. Ya. Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, sampai hari kiamat manusia. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Coba lihat kehebatannya ini, Lauhul Mahfuz. Ya, semua sudah tercatat. Kita di sini jam 11-12 ya belajar kitab Ma'na Taghut ya. Amin nih. Satu yang ngantuk-ngantuk, satu tidur, satu begini, satu menghayal, itu Allah Maha tahu. Ya, kita ketemu itu sudah ditulis. Ya, satu senyum-senyum, satu amin ya, ada yang pulang, ada yang sakit. Itu semua kita harus yakini semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu. Dan ini masuk dalam apa? Rangkaian keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini antaranya ya. Itu apa itu? 4 perkara. Ya. Yang pertama ilmu, yang kedua kitabah, yang ketiga masyiah, yang keempat al-khalq wal ijad. Kita yakin Allah tahu
Yang kedua Allah sudah tulis. Yang ketiga Allah inginkan. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Yang keempat Allah cipta. Ya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang cipta kalian dan apa yang kalian lakukan dari perbuatan-perbuatan. Allah yang cipta. Baru muncul, baru ada. Baik. Ini yang keempat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Sekian subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjut.